Mengapa gereja Katolik tidak menganut paham sola scriptura? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Katolik yang terkasih, pilar iman gereja Katolik adalah kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Dan ini artinya tidak sola scriptura. Sebab sola scriptura artinya hanya kitab suci saja, tidak ada yang lain. Sementara pilar iman gereja kita ada 3, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan mengapa gereja Katolik tidak sola scriptura sering dipertanyakan kepada kita di tengah-tengah masyarakat yang pluralis. Selain pertanyaan mengapa tidak sola scriptura, sering juga dituduhkan kepada kita bahwa praktek iman kita, praktek iman Katolik, tidak alkitabiah. Untuk itu, berikut ini saya akan mencoba menjawab sedikit dari pertanyaan dan pernyataan mereka terhadap gereja kita, gereja Katolik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sola scriptura atau hanya kitab suci saja dalam pandangan gereja Katolik sendiri tidak alkitabiah. Jadi sola scriptura itu tidak alkitabiah. Mengapa? Sebab kitab suci sendiri tidak pernah mengajarkan atau menyatakan bahwa sumber ajaran iman adalah hanya kitab suci. Itu tidak pernah dikatakan di dalam kitab suci. Artinya sola scriptura itu sendiri sudah tidak alkitabiah. Sebaliknya kitab suci mengajarkan bahwa kita harus berpegang teguh kepada ajaran para rasul yang lisan dan tertulis. Di manakah kitab suci mengatakan seperti itu? Dapat kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Di sana dikatakan, sebab itu berdirilah tegak dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Jelas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan ajaran lisan dan tertulis. Bahkan ajaran lisan diungkapkan dalam 2 Tesalonika 2 ini yang pertama. Nah, alasan kedua, kitab suci mengajarkan bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja atau jemaat, bukan kitab suci. Padahal kitab suci yang menerangkan bahwa tiang penopang adalah gereja. Gereja di sini adalah jemaat. Ini dapat kita lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Di sana dikatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, dari sini dapat kita mengerti bahwa gereja atau jemaat menjadi soko guru untuk menentukan interpretasi yang benar dari sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci dan yang lisan dalam tradisi suci. Dengan demikian kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak pribadi. Mengapa tidak boleh ditafsir seturut kehendak pribadi? Itu tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Dikatakan di sana, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan
oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Dan larangan mentafsir sendiri juga dipertegas kembali di dalam surat Petrus, di dalam 2 Petrus 3 ayat 16b. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 16b ini dikatakan, dalam surat-suratnya, maksudnya surat Paulus, ada hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Nah, di sini dikatakan ada hal yang sukar untuk dipahami. Ada 2 tipe yang berbahaya dalam tafsir ini, yaitu yang tidak teguh imannya, dan yang kedua yang memang sengaja memutarbalikkan sehingga tafsiran kitab suci itu membinasakan mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah mengapa Gereja Katolik tidak menerima sola scriptura, karena dari kitab suci sendiri tidak menyatakannya, bahkan menentangnya. Alasan kedua adalah fakta sejarah. Paham sola scriptura tidak sesuai dengan fakta sejarah. Di manakah fakta sejarah itu? Fakta sejarah mengatakan gereja atau kumpulan jemaat itu sudah terbentuk pada tahun 30-an. Gereja yang terbentuk pada tahun 30-an ini berpegang pada pengajaran lisan para rasul. Mengapa berpegang pada ajaran lisan para rasul? Sebab keempat Injil belum selesai ditulis. Dan itu baru selesai ditulis sekitar akhir abad pertama. Bahkan tahun 382, bayangkan 350 tahun setelah berdirinya gereja, belum ada ketentuan yang pasti tentang kitab-kitab yang mana yang termasuk di dalam kitab suci atau skriptura itu. Belum ada ketentuan. Artinya fakta sejarah mengatakan umat perdana sampai ditentukannya kitab suci menggunakan ajaran tradisi para rasul yang turun-temurun. Mereka tidak sola scriptura, bahkan mereka belum mempunyai scriptura. Perlu dipahami, kitab Perjanjian Baru sendiri membuktikan proses tradisi suci yang hidup. Nah, alasan yang ketiga, mengapa Gereja Katolik tidak menerima paham sola scriptura? Sebab paham sola scriptura itu tidak logis untuk dilaksanakan. Sebab skriptura atau kitab suci itu membutuhkan otoritas untuk mengartikannya dan tidak boleh diinterpretasi sendiri-sendiri. Artinya kitab suci membutuhkan otoritas yang disebut dengan magisterium untuk memahaminya, sehingga orang dapat memahami dengan pemahaman yang sama, bukan pemahaman pribadi-pribadi. Kemudian fakta sejarah membuktikan tiap tahun bisa kita lihat perkembangan umat Allah, bermunculan gereja-gereja baru. Mengapa bermunculan gereja-gereja baru? Karena mereka menerjemahkan kitab suci itu dengan pikirannya sendiri-sendiri. Akhirnya dia mendapat pemahaman yang berbeda dari gereja dia tempatnya semula. Karena perbedaan pendapat ini, perbedaan pemahaman ini, akhirnya berdirilah gereja-gereja baru. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apakah kemunculan gereja-gereja baru ini dikehendaki Allah? Apakah Allah memang membiarkan
firman-Nya diterjemahkan dengan berbeda-beda yang sehingga membentuk sel-sel gereja baru. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Di sana dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Allah tidak menghendaki kekacauan itu. Dengan perbedaan terjemahan, artinya terjadi kekacauan memahami firman Allah yang melahirkan ide mendirikan gereja-gereja baru. Ini jelas bukan yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita tentunya percaya Roh Kudus itu adalah satu dan tidak mungkin menyebabkan kekacauan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Katolik yang terkasih dimanapun berada, dengan ketiga alasan yang telah saya uraikan di atas, kiranya kita umat Katolik dapat memahami mengapa gereja kita, gereja Katolik, tidak mau menerima paham sola scriptura itu. Di sini kita tidak untuk menghakimi saudara-saudari kita yang menganut paham sola scriptura, tapi kita butuh pembekalan diri. Kita butuh alasan mengapa gereja kita tidak menganutnya. Sehingga saat kita di dalam hidup bermasyarakat dipertanyakan, kita pun dapat memberi jawaban sesuai ajaran gereja kita. Semoga uraian singkat saya ini dapat membantu saudara-saudariku seiman dalam usaha semakin memahami iman Katolik kita dengan 3 pilar, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Amin. Damai Tuhan beserta kita.